Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama pada kesempatan ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengar podcast Al-Ilmi. Selawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema podcast kali ini adalah mengetahui sejarah bumi Palestina. Dengan pemateri Ustadz Sholihin Abu Izzuddin. Beliau penulis 52 buku yang sebagian besarnya merupakan best seller. Pemegang hak paten atas merek Zero to Hero. Dan dosen karakter building. Dengan Instagram @sholihin0tohero. Dan dengan saya, moderator Yogi Juliansyah. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ustadz Sholihin. Sebelum masuk materi, dipersilakan Ustadz untuk menyapa ikhwah yang sedang mendengar podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang saya cintai, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, selamat berjumpa di sesi diskusi kali ini. Apa kabar Palestina? Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan. Salawat, salam untuk Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang tersyafaatkan di yaumil kiamat. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di sini bersama saya Sholihin Abu Izzuddin. Zero to Hero, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Selamat mengikuti acara ini, semoga nanti bisa benar-benar mendapatkan inspirasi yang happy dan kemudian bisa melangkah menjadi pribadi yang dahsyat, full manfaat. Semangat, kita bersama-sama insya Allah menjadi bagian dari pembebasan Masjid Al-Aqsa di Palestina, sehingga nanti Palestina merdeka, dan semoga kita bisa bersama-sama insya Allah bisa sholat di Masjid Al-Aqsa, insya Allah. Allahumma amin. Amin. Langsung saja kita masuk materi Ustadz. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap seorang aktivis dakwah mengetahui peristiwa dan kabar saudara-saudara Muslim di Palestina saat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sikap seorang aktivis dakwah mengetahui peristiwa dan kabar tentang saudara kita di Palestina? Saudaraku sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu menyampaikan sebuah prolog, sebuah gambaran bahwa seorang muslim ketika mendengar kabar saudaranya seorang muslim itu tentu tergetar hatinya, tentu tergerak jiwanya untuk mengetahui lebih jauh, mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih rinci apa yang sesungguhnya terjadi dengan saudaranya dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu saudaranya tersebut. Ya, sebagaimana kalau kita dikabari ada keluarga kita, sahabat kita yang mengalami satu musibah, tentu kita langsung tergetar hatinya. Ini tanda ada ikatan hati, ikatan cinta. Nah, negeri Palestina adalah bagian dari negeri kaum muslimin, tanah wakaf kaum muslimin. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa
Masjidil Aqsa adalah tempat di mana dilakukannya Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan Allah memberkahi sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Nah, jadi saudaraku sekalian, kalau kita mendengar peristiwa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina dari dulu, kemarin, sekarang, dan kapanpun, mestinya kita punya tanggung jawab. Pertama, kita sebagai muslim punya tanggung jawab keislaman, karena kemusliman kita tidak bisa dipisahkan dari bumi Palestina yang merupakan tanah wakaf umat Islam, tempat dilahirkannya para nabi-nabi pilihan, dan di Palestina itulah Baitullah yang kedua, yaitu setelah Mekah 40 tahun kemudian dibangunlah oleh Nabi Ibrahim Masjidil Aqsa. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kondisi Palestina, kapanpun ini tidak bisa dipisahkan dari hati kita, dari kemusliman kita. Yang kedua, kalau kita mengaku sebagai mukmin, orang yang beriman, kondisi yang terjadi di Palestina adalah bagian dari ikatan iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kita kalau mengaku muslim, mengaku mukmin, maka ikatan cinta inilah, ikatan iman dan cinta inilah yang kemudian membuat kita tergetar, tergerak hati untuk punya empati, peduli, bukan sekedar itu saja, tapi bagaimana kita ikut memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan Palestina. Kemudian yang ketiga, kalau kita sebagai aktivis dakwah, tentu kita punya keterpanggilan dakwah. Apa itu keterpanggilan dakwah? Ya, kita mestinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah punya keterpanggilan dakwah untuk selalu update, selalu mengetahui, selalu kepo ya, tentang apa yang terjadi di Palestina dan apa yang bisa kita lakukan. Kita juga stalking ya, kita mengikuti perkembangan negeri Palestina, kemudian mengikuti kabar beritanya, dan kemudian kita juga berusaha ngetek kepada saudara-saudara kita agar mereka punya kesadaran, pemahaman yang sama agar ikut bangkit berjuang, dan kemudian kita share informasi yang benar, yang sahih, yang wadih, yang gamblang, agar mereka, saudara-saudara kita, seorang muslim, mukmin, bahkan kepada seluruh dunia, kita juga harus mengabarkan tentang apa yang terjadi sesungguhnya di Palestina. Kemudian kenapa? Karena di Palestina terjadi kezaliman-kezaliman sejak tahun 47-48, terus terjadi pencaplokan sehingga seolah-olah sekarang Palestina tinggal Gaza. Karena apa? Karena di negeri Palestina, Gaza itulah yang selalu bertahan dengan izin Allah, dengan keberkahan dari Allah, dengan pertolongan dari Allah untuk kemudian mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam membela, memperjuangkan Palestina. Nah, kita sebagai negeri muslim yang terbesar di dunia, yakni Indonesia, tentu juga punya tanggung jawab secara konstitusi, yakni sesuai amanat undang-undang ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi jelas saudaraku sekalian bahwa
Palestina dalam konteks kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai aktivis dakwah, kan sebagai orang-orang cinta NKRI, maka kita juga mestinya tidak boleh cuek, bebek ya, tidak boleh hanya membiarkan ya kezaliman yang terjadi, penjajahan, kemudian kekejaman, kemudian berbagai macam pengerusakan terhadap aset-aset yang ada di negeri Palestina. Padahal kita juga negeri Indonesia merdeka, salah satunya adalah dukungan yang luar biasa dari Mufti Palestina, yakni Syekh Amin Husseini, yang memberikan dukungan kepada dunia internasional agar Indonesia diakui kemerdekaannya, dan juga Muhammad Ali Thohir ya, seorang pengusaha ya, yang menginfakkan, memberikan hartanya, tabungannya diserahkan untuk utusan Indonesia yang datang ke Palestina untuk membantu mempertahankan perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Jadi saudaraku sekalian, maka kalau kita melihat dalam perspektif yang sangat luas, maka inilah yang harus kita ketahui. Dan hari-hari ini alhamdulillah ada saudara kita yang muslim, yakni Recep Tayyip ya, Erdogan, berusaha ingin terdepan dalam membebaskan Palestina, membebaskan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, dimulai dengan membebaskannya kembali, yakni Hagia Sophia atau Hagia Sophia menjadi kembali kepada pangkuan umat Islam setelah sekian puluh tahun ya dikuasai atau disalahgunakan atau dimuseumkan. Nah, tentu ini kabar gembira yang menjadi spirit kebangkitan kita, kaum muda, juru dakwah, kaum muslimin semuanya, bahwa kemenangan-kemenangan yang Allah janjikan akan segera tiba, dan tanggung jawab kita sebagai muslim, muslimah, daiyah, para aktivis dakwah harus segera tergugah. Jangan sampai momentum ini kita biarkan begitu saja tanpa ada peran dari diri kita, insya Allah. Iya, kita harus update, mengikuti terus kabar Palestina, dan membantu apa yang bisa kita lakukan. Pertanyaan yang kedua, Palestina itu sebenarnya negara yang bagaimana? Kenapa bisa menjadi rebutan? Apa yang spesial dari Palestina dan Masjidil Aqsa? Dipersilakan Ustadz untuk dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman sekalian. Ya, tadi ditanyakan, Palestina itu negara yang bagaimana sih? Dan kenapa kok bisa menjadi rebutan? Apa yang spesial dari Masjidil Aqsa? Nah, saudaraku sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah, Palestina adalah masalah utama umat Islam. Tidak ada tanah yang lebih bergolak selain Palestina. Sejarah Palestina adalah sejarah panjang peperangan, the history of war, pusat tiga agama dan peradaban besar Islam, Kristen, dan Yahudi berusaha saling mempertahankan eksistensinya di atas tanah suci. Palestina adalah tempat bertemunya bangsa-bangsa di satu titik konflik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa Palestina bukanlah tanah kosong tanpa bangsa, the land without nation, bukan pula milik Zionis Israel, sebuah bangsa yang tidak memiliki tanah, the nation without land. Jadi Palestina jelas merupakan negeri yang sudah secara spesifik bukanlah tanah kosong tanpa bangsa, bukan the land without nation, bukan pula milik Zionis Israel, karena Zionis Israel adalah sebuah bangsa yang tidak memiliki tanah, the nation without land. Nah, oleh karena itulah kita mestinya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengetahui bahwa bagi umat Islam,
masalah Palestina adalah masalah utama karena Palestina merupakan tanah wakaf umat Islam. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, tempat para nabi dan rasul, tempat Isra Rasulullah Muhammad SAW, dan tempat yang diberkahi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita perlu memahami Palestina dalam berbagai perspektif. Di antaranya, dalam perspektif syariah, Palestina yang di dalamnya terdapat Al-Quds adalah tanah wakaf umat Islam yang telah mereka warisi sejak lebih dari 6.000 tahun. Hal ini karena Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanif, yang muslim, yang beliau tidak musyrik kepada Allah. Kita cek di Al-Quran surat Ali Imran ayat 67. Dari ayat tersebut sangat jelas disebutkan bahwa Palestina adalah warisan ideologis, bukan warisan genetis. Masuknya Musa ke tanah Palestina bukan karena nenek moyangnya orang Palestina, melainkan perintah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan bagimu selama kamu beriman. Dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi." Surat Al-Maidah ayat 21. Jadi, saudaraku sekalian, para aktivis dakwah dimanapun Anda berada, nah, kita perlu memahami bahwa dulu Nabi Musa diperintahkan, ya, Nabi Musa dan kaumnya diperintahkan untuk memasuki negeri Palestina, meskipun pada saat itu kaumnya itu merasa ketakutan, merasa ngeri karena ada penduduknya yang kuat, tak terkalahkan. Nah, dan itulah memang tipologi bangsa Israel yang aslinya memang adalah negeri yang pengecut, ya, bangsa yang pengecut dan tidak berani untuk mengambil peran. Nah, itu makanya bagi kita orang yang muslim, mukmin, mestinya memahami Palestina sebagai negeri yang secara syariah itu merupakan tanah wakaf umat Islam. Yang kedua, dari sudut pandang ideologis, bangsa manapun berhak atas pengelolaan Palestina selama mereka memiliki akar ideologi yang sama dengan ideologi yang diimani Musa juga nenek moyangnya, yakni Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan Tuhannya." Surat Al-Baqarah ayat 136. Apa keistimewaan Palestina, Al-Quds, atau bahkan di dalamnya ada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di mata umat Islam? Saudaraku sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah, umat Islam memandang Palestina sesuai dengan pandangan ajaran Islam dan sejarahnya yang sangat panjang. Palestina adalah bumi para nabi di mana mereka mengajarkan risalah tauhid kepada umatnya. Tidak ada sejengkal tanah di Palestina kecuali di sana ada nabi yang sholat menyembah pada Allah dan menyampaikan ajarannya kepada umat. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya, yakni Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, seterusnya sampai Nabi Musa, Harun, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihimussalam. Jadi jelas bahwa Al-Quds, Baitul Maqdis sangat-sangat istimewa bagi kita kaum muslimin semuanya. Palestina, di mana Masjidil Aqsa ada di sana, merupakan kiblat pertama umat Islam. Jadi istimewa banget, ya. Ini adalah penghormatan Islam terhadap Palestina yang memiliki sejarah panjang, tempat para nabi dan tempat turunnya wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah
sholat menghadap Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis selama sekitar 16 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat umat Islam ke Masjidil Haram, dan perubahan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Perpindahan kiblat ini memiliki banyak hikmah yang dirasakan oleh umat Islam hingga sekarang. Allah juga memuliakan Palestina dengan Masjidil Aqsa di dalamnya, karena masjid ini di samping kiblat pertama umat Islam juga merupakan masjid kedua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanah suci ketiga setelah Mekah, Madinah, baru Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak boleh mempersiapkan untuk melakukan perjalanan ziarah kecuali pada 3 masjid: Al-Masjidil Haram, Masjid Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa." Hadis muttafaqun alaih. Jadi, saudaraku sekalian, ini keterpanggilan kita. Jadi kalau kita mempersiapkan perjalanan, ya persiapkanlah perjalanan ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini yang jelas-jelas ada rujukan dalil syariahnya. Oleh karena itulah di Masjid Al-Aqsa ini pula Rasulullah pernah melakukan Isra, dan di sini beliau memimpin sholat bagi para nabi dan rasul, sebuah simbol bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin mereka. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban paling agung, yakni sholat 5 waktu. Saudaraku sekalian, di samping tempat ini, yakni Masjidil Aqsa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini pula terdapat merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari nilai-nilai spiritual karena para nabi menyampaikan risalah di tempat ini, dan keberkahan materi karena kekayaan alam, kesuburan, letaknya yang sangat strategis, dan keindahan alamnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Masya Allah. Jadi saudaraku sekalian, inilah sekali lagi kita perlu memahami, kita perlu mendudukkan persoalan, kita perlu meluruskan cara pandang bahwa negeri Palestina, wabil khusus Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di dalamnya, ini adalah hak milik tanah wakaf umat Islam, dan kita punya tanggung jawab untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaannya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang fasik sebagaimana Bani Israel zaman dulu maupun sampai sekarang. Dari perspektif syariah dan ideologis, saudaraku sekalian, jelas bahwa Zionis Israel Yahudi sama sekali tidak memiliki hak waris atas tanah Palestina, baik dari Ibrahim, Musa, atau Yakub Israel yang merupakan nenek moyang mereka, sebab Palestina adalah warisan keimanan, sedangkan Zionis Israel Yahudi saat ini berada dalam ruang keimanan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan para pendahulu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Surat Al-Baqarah ayat 132. Maka lebih tegas lagi, bahkan lebih tegas lagi, pernyataan putusnya hubungan baroah dengan orang-orang tidak satu jalan keimanan yang dinyatakan oleh Musa ketika terjadi pembangkangan dari kaum Bani Israel, bangsa Bani Israel.
Berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah aku dan orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Ma'idah 25. Jadi Musa yang diminta oleh Allah membebaskan Palestina, sedangkan Bani Israel enggan, Bani Israel ogah, Bani Israel membangkang, Musa sendiri sudah meminta kepada Allah agar dipisahkan dari orang-orang yang fasik. Kemudian saudaraku sekalian, dari sudut pandang keimanan, Palestina adalah warisan Islam, bukan warisan tiga agama dan peradaban Islam, Kristen, Yahudi yang sering disebutkan mempunyai akar yang sama, yakni Ibrahim. Bukan, sebab Ibrahim hanya memiliki satu agama, yakni Islam. Ketahuilah ya, dalam Al-Baqarah 140 dikatakan, "Ataukah kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah?" Nah, kemudian dalam surat Ali Imran ayat 67 dikatakan, "Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi dia seorang yang hanif dan muslim, dan dia tidak musyrik kepada Allah." Jadi itulah saudaraku sekalian, keterpanggilan iman ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita mesti menggugah kesadaran iman kita untuk bisa ikut terlibat dalam upaya pembebasan negeri Palestina supaya merdeka. Karena apa? Karena ini adalah tanggung jawab keimanan yang paling mendasar. Adapun kemampuan partisipasi kita ya dikembalikan kepada kesungguhan kemampuan kita masing-masing, insyaallah. Maka jelaslah sudah ketika dengan berbagai perspektif tersebut di atas, mengapa tanah Palestina, bumi Palestina, negeri Palestina menjadi rebutan? Karena masing-masing, terutama orang-orang Yahudi, berusaha mengklaim bahwa itu wilayah mereka. Sementara aslinya yang menjadi penduduk asli atas Palestina adalah orang-orang Kan'an, dan yang mewakafkan tanah itu untuk umat Islam seluruh dunianya adalah kaum Muslim di bawah pimpinan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya tidak ada hak sama sekali atas Palestina ya bagi orang-orang Israel. Tetapi mereka berusaha mengklaim, mereka berusaha untuk mengusir penduduk-penduduk aslinya. Nah, disinilah sesungguhnya keterpanggilan kita, saudaraku sekalian, untuk berdakwah, untuk menyadarkan, mengabarkan apa yang terjadi di negeri Palestina, bahwa negeri Palestina itu bukan urusan bangsa Palestina atau bangsa Arab saja, bukan. Itu urusan kita semua, tanggung jawab kita semuanya, seperti sebuah nasihat, "Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak tergerak atau tidak punya perhatian terhadap kondisi urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan kaum muslimin tersebut. Jadi inilah makanya sesungguhnya kalau kita membincangkan tentang Palestina yang terjadi, itu tidak bisa dipisahkan dari data-data, fakta-fakta yang ada, dan itu mau tidak mau kita harus membuka mata dunia, termasuk membuka mata dan hati kita agar kita segera untuk memperjuangkannya. Begitu teman-teman sekalian.